Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Jokes Kripto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan langsung aja membahas mengenai update Bitcoin hari ini. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini jam 4.39 ataupun jam 16.439. Sekarang tanggal 7 dan di sini kita akan coba untuk review ya. Nah, jadi ini akan tayang malam ini juga dan di sini kita reviewnya sore. Karena biar lebih update-nya itu nggak terlalu jauh ya. Kalau buatnya malam mungkin jauh banget nanti update-nya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman silahkan subscribe dulu dong channel ini. Dan jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya. Oke, untuk teman-teman juga yang mau gabung ke grup WhatsApp, ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Nah, jadi di sini kita kemarin buat grup WhatsApp, cuma kita berpikir nggak akan muat karena grup WhatsApp kan mentoknya cuma 270 sekian gitu ya. Nah, jadi ya kita putuskan untuk kembali ke grup Telegram. Nah, jadi mohon diramaikan ya teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama di sini kita akan lihat dulu kripto dari balon-balon gini ya. Kita lihat dulu Bitcoin merah nih guys. Kalau BNB mungkin udah ada kenaikan dikit. NER juga lumayan ya. Ini koin-koin Dajjal nih ya kalau NER ini. Tapi lumayan, dari NER aku pernah untung sampai 2000%. Thank you NER. Oke, jadi di sini ini kita lihat market cap kita minggu ini merah guys. Nah, tapi nggak tahu ya kalau ini kan Senin ya. Ini mungkin hitungannya akumulasinya dari yang minggu kemarin gitu ya. Terus di sini kita coba cek lagi untuk ke bagian sebelum ke Twitter kita akan cek dulu untuk Fear and Greed. Oke, Fear and Greed di sini teman-teman bisa lihat itu Fear and Greed-nya sekitar 23. Nah, jadi ini udah extreme fear ya, ataupun orang-orang pada ketakutan gitu untuk membeli. Nah, jadi di sini mungkin orang-orang ketakutan untuk membeli atau menjual itu seperti apa ya? Kalau Fear and Greed itu ibaratnya gambaran orang seberapa serakahnya orang dan seberapa takutnya orang untuk masuk ke dalam market. Nah, sekarang orang pada takut ya, lumayan pada takut sekitar 23. Nah, nanti tiba-tiba ke 52 baru orang itu merasakan greed ataupun panik atau serakah, kalau fear kan panik, kalau greed itu serakah gitu. Nah, jadi itu untuk gambaran fear and greed ya, orang-orang masih pada takut untuk masuk ke market, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan update dulu berita yang terutama di sini aku memang ngambil dari Bitcoin News. Ini karena yang udah centang biru dan ini update banget, setiap harinya bisa sampai 10 berita. Di sini kalian bisa lihat 8 menit yang lalu. Di sini kita cek dulu. Ini adminnya capek nggak ya? Kami memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan di sini dari perspektif peraturan dan kami harus membuat pasar sedikit tenang. Nah, di sini adalah seorang pendiri Skybridge Capital. Nah, jadi di sini mungkin ini adalah seorang yang ingin menstabilkan tentang harga pasar sekarang yang amburadul, dibilang seperti itu ya kurang lebih. Nah, di sini kita lihat Visa dan Mastercard menggabungkan sanksi terhadap Rusia atas invasi militernya ke Ukraina. Nah, iya sih, karena kan militernya Ukraina itu militernya Rusia masuk Ukraina itu tanpa visa dan apa yang lain-lain. Karena kan invasi ya, ibaratnya gitu. Main hajar aja. Oke, kita next berita. Pemerintah Ukraina mengumumkan bahwa 50 juta dolar cryptocurrency telah dikumpulkan dalam waktu seminggu sejak Rusia memulai invasinya ke Ukraina. 50 juta cryptocurrency. 50 juta dolar. Oke, kita coba untuk ke sini dulu ya teman-teman ya. Dolar ke rupiah. Kita cari dulu teman-teman, dolar ke rupiah 50 juta ya. Kita 50 juta, 50 juta. 1 2 3 4 5 6 7. Itu sekitar 23. Nah, itu sekitar 72 M ya teman-teman ya. Nah, ya kalau salah 72 M nih. Kita kasih titik nih biar bisa kebaca. 1 2 3 6. Ini udah 707 M ya, ini sekitar kalau nggak 720 M ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Wow, kok gini bahasa Indonesia aku gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kalian tahu sendiri udah segini ya teman-teman ya, udah segini. Kita
Kita cek dulu di segini itu udah 123 nolnya 6 9. Oh iya, berarti 720 M ya teman-teman ya. Oh 707. Wah, ribet. Oke guys, jadi langsung aja di sini ya. Kita langsung masuk ke beritanya lagi gitu. Oh, gitu. Pokoknya 50 juta dolar gitu ya guys ya. 50 juta dolar itu udah lumayan besar aja yang Oke. Nah, jadi di sini kita cek lagi untuk next berita. Di sini kita lihat laporan IMF mengatakan lembaga keuangan internasional percaya ekonomi konsekuensinya sudah sangat serius. Kita cek lagi. Kita lihat nih. CEO Binance berpendapat kripto adalah bukan alat yang efektif untuk kegiatan terlarang. Ya benar sih. Nah, jadi jangan mengira bahwasanya kripto ini digunakan untuk bayar sabu-sabu dan lain, itu enggak ya teman-teman ya. Nah, tergantung orangnya menggunakan. Itu biasanya untuk ya investasi dan lain-lain sih. Kami berbicara tentang Bitcoin mengambil alih, kami harus mempertahankan dolar. Nah, jadi di sini apa ya? Kayak seakan-akan ini USDT akan lebih unggul lagi ya, pengen unggul lagi daripada Bitcoin seperti itu. Sini untuk berita berikutnya, bisakah Bitcoin mendapatkan koin $1,5 juta? Saya yakin itu akan terjadi kata $1,5 juta. Berarti $1,5 juta itu 500k USDT. Sepertinya bisa sih 500k USDT. Coba kita nggak tahu ya tahun kapan. Dan kalian bisa cek ya koin-koin yang masih murah sekarang. Itu kalau misalnya kalian hold ini, terus Bitcoin ke harga yang disebutkan tadi 500k USDT, itu mungkin kalian bisa jadi sultan gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, aku kurang lebih udah menggambarkan mengenai Bitcoin sendiri. Nah, jadi di sini ini sama sih kayak yang kemarin yang ada di sini. Nah, ini kurang lebih, dan dia turun ya dalam ya teman-teman. Nah, yang di bagian sini aku udah pernah gambar. Kalau kalian bisa lihat videonya sebelumnya, aku gambar gini. Terus aku gambar gini. Nah, terus di sini ternyata dia fake. Sini naik dan turunnya malah dalam gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu gambar yang sebelumnya, dan sekarang kita mau coba tes untuk gambar yang sekarang. Di sini aku udah menggambarkan Bitcoin itu dari time frame 1H ya teman-teman, kurang lebih ya. Nah, sebenarnya di sini kalau kita cek dia sudah kena Fibo-nya tadi ya. Sini Fibo berapa nih? Kita cek dulu dari Fibo berapa. Fibo 0,382 ya. Nah, jadi di Fibo tersebut dia sudah menembus dan naik lagi ke atas. Nah, sebenarnya Fibonacci ini kan cuma untuk mengukur ya tingkat keakurasiannya, tergantung seberapa akurat juga kalian itu menarik garisnya. Nah, jadi kalau kalian menarik garisnya salah ya otomatis dia bakalan salah juga nantinya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau kalian bisa cek ya di sini, kalau aku menurutku pribadi ya, ini adalah pola bearish. Nah, ini kalau nggak bearish flag ataupun bearish patternnya, nanti kita cek ya apa aja nih nama bearish patternnya. Sini kalian bisa lihat. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Terus di sini, terus ini makin dalam nih teman-teman. Nih, ini menurutku sini sih. Atau ke 32 kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya dia nanti di sini tembus, seperti ini, bakalan terbang ke sini teman-teman ya. Nah, jadi gini sih kurang lebih. Oke, jadi ini ada dua skenario untuk Bitcoin sendiri. Nah, jadi sini sebelumnya kita akan cek dulu untuk pattern bearish. Nah, kita cek dulu untuk pattern dari gambar, kita cek langsung. Oke, di sini kita cek dulu yang untuk bearishnya. Nah, jadi yang untuk bearishnya sendiri di sini mungkin lebih mirip ke bearish wedge angle. Nah, jadi kalau untuk yang kita gambar tadi, sepertinya bearish wedge angle lebih cocok ya teman-teman ya. Ataupun ada bentuk pola bearish lainnya yang nggak kebaca sama kita. Kita cek dulu. Di sini bearish wedge angle, terus apa lagi nih? Mana? Falling wedge. Nah, ini juga ada falling wedge. Jadi kita masih cek dulu apakah ini falling wedge ya.
Kalau falling wedge sepertinya mirip sih teman-teman. Ya, menurutku ini falling wedge ya. Nah, jadi kita coba cek ya. Falling wedge. Button bearish falling wedge. Nah, jadi gini teman-teman ya, kurang lebih gini nih. Ini dia teman-teman bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini sih di Bitcoin kalau kita lihat ya. Ini dia kurang lebih seperti ini, dan ya bakalan turun sih menurutku bakalan turun. Mungkin teman-teman kalau yang mau nge-short itu nanti bisa di harga sini ya. Kalau mau nge-short di harga sini nanti dia ketika di harga yang ke 39 ataupun ke area 39 berapa gitu, atau kan siapa tahu jarum ya, biasanya jarum itu ke area 400-an itu ke area 40.000. Nah, nanti habis itu dia bakalan mantul ke bawah. Nah, jadi menurutku seperti itu. Tapi kalau misalnya dia melanggar dari zonanya ataupun dari bearishnya, berarti itu invalid ya. Pokoknya gini, kalau misalnya dia breakout di atas ini ya kemungkinan dia bakalan terbang, tapi bukan berarti ketika dia breakout dia bakalan terbang, karena ada beberapa yang sudah breakout tapi malah fail atau fails. Nah, seperti contohnya pada kasus yang sebelumnya ya di sini. Nah, di sini guys. Nah, kalau kalian nonton videoku yang waktu kemarin itu, aku udah gambarin kayak gini ya. Kurang lebih kayak gini. Nah, gini deh. Nah, terus di sini kita kan mikirnya di sini retest ya kemarin ya teman. Ini kita gedein aja dulu ya. Kita gedein dulu. Oke. Kita gedein dulu yang gini kemarin. Nah, nih kita mikirnya kemarin di sini tuh retest, di sini tuh retest ya, akan mantul gini ke atas. Nah, tapi dia malah jebol ke bawah gini teman-teman ya, makin jauh. Nah, padahal ini udah breakout dia di sini, kalian bisa lihat di sini mantul, dan di sini breakout di sini nih, udah breakout banget nih, udah bagus banget ya, harusnya mantul terbang tinggi. Cuma ya itu tadi, karena mungkin ditopang juga oleh berita buruk. Nah, sehingga trading itu nggak butuh dengan analisa saja, nggak cukup ya gitu, nggak cukup dengan analisa saja, tapi harus didampingi dengan membaca berita, dan juga kalian harus melihat namanya BTC DOM ataupun Bitcoin Dominant. Nah, jadi BTCD itu ini dia teman-teman ya. Nah, jadi BTCD udah dibilang nih, ini BTCD. Nah, bakalan ini dia polanya seperti ini ya teman-teman. Ini harus dilihat nih, BTCD ini double bottom, dan di sini kalian bisa lihat. Nah, dan dia sekarang udah retest ya, bakalan terbang di sini menurutku. Ini udah retest di sini. Ini kan pas yang di sini ya. Nah, ini bakalan terbang, dan di sini kalian akan siap-siap aja teman-teman ya. Kalau dia ini terbang ke sini, ini kalau misalnya terbang gini ya. Ini kan tadi kan gini, terus dia gini bakalan terbang sih ke sini. Dan kalian akan siap-siap aja melihat hancurnya semua koin-koin kalian gitu guys ya. Nah, koin-koin kalian bakalan hancur kalau misalnya BTCD ini terbang. Ini dari time frame 1H ya, time frame 1H nya. Nah, dia juga jauh banget dari sini kok. Ini juga bisa kita lihat gini, dan dia juga udah mantul, dan teman-teman mungkin bakalan lihat dia naik dulu ya guys ya. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin melihat ini ya, semoga aja masih aman lah. Oke, gitu sih sebenarnya update-nya untuk Bitcoin dan BTCD. Dan kita mungkin ya sebagai pemain, mungkin ya kalian bisa lihat ya, BTCD terbang tadi dan Bitcoin sudah mulai mau merah ya. Nah, jadi mungkin untuk kalian ya, para pemain-pemain future, lebih baik saat kayak gini tuh stop dulu, dan kita pindahin dulu ke bagian ke spot gitu ya guys ya, biar lebih aman. Oke deh, pokoknya gampang aja, intinya kalian nunggu aja Bitcoin di bawah. Ini prediksiku bakalan turun dulu ya guys ya. Nah, apalagi dia sepertinya membentuk pola HNS ya. Kalau misalnya pun nggak valid ya nggak tahu ya, tapi di sini udah ada bau-baunya. 1, 2, gini deh, kita hapus dulu semuanya guys ya. Ini kita hapus, ini kita hapus. Nih kalau kalian bisa lihat ya, kalau misalnya aku tebak ini bakalan buat pola seperti yang aku gambarin ya, HNS. Gini sih kayaknya guys.
Nah, ini dia. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan support kuatnya itu ada di bagian sini lah ibaratnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini jebol, ya kalau misalnya jebol dan dia bakalan seperti ini, guys. Ini kalau jebol gini, naik lagi. Turun dong, dalam lah, sini lah. Atau ke 28 langsung. Nah, jadi intinya seperti itu aja teman-teman ya. Tetap kalian jaga dulu. Kalian jaga dulu duit kalian, sayangi duit kalian. Dan kita akan share nanti di bawah. Thank you yang udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.